Halo semua sobat CCC dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kenalin aku Ricardo. Kita bakalan ngetrialin atau ngetutorin aplikasi SAP 2000. Hey, that's pretty good. Nah, jadi rencananya kita pengen buat jembatan pakai aplikasi SAP 2000 buat dicek kekuatan strukturnya. Nah, di sini mungkin agak beda dari yang lain ya. Jadi kalau pada trial kali ini kita ada acuannya, kita coba menyesuaikan sesuai dengan peraturan TOR KJI Rangka Baja 2021. Nah, di TOR itu sendiri dia mintanya jembatan bentang 3 meter, tinggi 0,4 meter, lebar 0,4 meter. Terus ada pembebanan, beban hidup dan beban mati. Nah, jadi kira-kira kayak gitu. Ntar kita lihat hasilnya kayak gimana. Nah, aku udah buatin step-stepnya sih sebenarnya, tapi belum terlalu lengkap. Jadi nanti seiring berjalannya rekaman bisa ketahuan ya. Oke, jadi pertama kita buka SAP dulu. Nah, habis itu yang paling pertama yang harus dilakuin sebelum nge-SAP adalah menentukan yang namanya satuan. Jadi di pojok sebelah kanan bawah ini ada satuan. Nah, kita pilih satuan yang sesuai sama yang kita pengen. Misalnya kita pakai kilogram force milimeter. Ini satuannya Celsius. Oke, terus kita file new model. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Kalau misalnya teman-teman mau pengen nge-sub gedung 3 dimensi, ada pilihannya. Di sini juga ada rangka 2 dimensi dan masih banyak lagi. Nah, kita pilih aja yang rangka 2 dimensi. Untuk dimensi-dimensinya di sini kita skip aja dulu, di OK-in aja dulu. Nanti kita atur di grid. Nah, setelah keluar kayak gini, rangkanya ini kan basic gitu, default dari subnya. Nah, kita hapus aja dulu, di delete. Terus kita atur gridnya. Itu ada di step ke 4. Nah, kita atur gridnya dulu. 2 dimensi, di klik kanan, terus grid data. Terus kita modify. Nah, di sini udah ada ordinat-ordinatnya untuk setiap sumbu. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Sumbu X itu yang mana? Sumbu X itu yang horizontal, sumbu Z yang vertikal. Jadi kita misalkan aja, nah ini kita hapus aja dulu semua. Wait, jadi wait, baru kita yang sumbu X kita tambahin. Nah, kan kita berencana tuh buatnya bentang 3 meter, berarti sumbu X-nya ini bakalan ordinatnya kita mulai dari 0 aja sampai nanti 3000 mm, itu sekitaran sama kayak 3 meter lah. Nah, ini sebenarnya naik-naiknya ini bebas sih mau taruh berapa, tapi misalnya kita buat aja kenaikannya tuh setiap grade itu 100 mili. Nah, yaudah, terus di add sampai dapat 3000 atau 3 meter. Nah, udah tuh. Untuk sumbu Y-nya sendiri kita abaikan aja dulu karena kan kita masih mau nge-sub buat yang 2 dimensinya. Untuk sumbu Z kita add, baru ini kan tingginya bakalan sampai di 400 mm. Kita buat per 100 meteran juga nggak apa-apa. Nah, diawalin sama 0, terus di add, ini buat 100, add sampai 400, terus di OK-in. Nah, ini juga di OK. Nah, udah jadi nih gridnya. Bisa di zoom. Oke. Lalu setelah gridnya jadi, kita lihat step berikutnya adalah define material. Jadi sesuai peraturan KJI 2019, rangka yang boleh digunakan itu adalah rangka baja dengan kekuatan BJ37. Nah, jadi kita bisa lihat tuh BJ37 itu spesifikasinya kayak gimana, kuat tariknya, kuat putusnya, kuat lelehnya, kita dicari tahu dulu. Lalu kita coba define material, habis itu kita add new material.
Nah ini dipilih aja materialnya, kita mau buat baja jadi steel. Di oke, baru yang tadi itu dimodify. Nah, pas bagian material name kita buat aja random, misalnya BJ37. Terus material grade disamain aja. Lalu ini berat jenis atau berat volume. Berat volume dari baja itu sendiri kan bisa kita lihat di sini. Nah, di sini dia 7.850 kg per meter kubik. Ya udah, kita ganti dulu unitsnya ke kilogram meter. Nah, ini kan dia udah mendekatin sebenarnya, tapi kita buat sesuai sama yang kita dapat di internet aja. 7850 kilogram meter kubik. Lalu ini adalah modus elastisnya si baja. Kita ganti dulu ke MPa. MPa itu di Newton millimeter. Nah, untuk modus elastis baja sendiri itu dia 200.000 MPa. Nah, kalau ini bisa mengikuti aja. Terus untuk spesifikasi sendiri dari BJ37 itu kan yang kita tahu untuk FY-nya ada di, nah ini FY-nya untuk BJ37 di 240 dan FU di 370. Satuannya MPa udah sesuai sih, Newton millimeter per units. Nah, ganti aja nih FU-nya jadi 370, terus FY-nya jadi 240. Ini juga dibuat aja 240, di sini 370. Oke. Nah, ini kalau misalnya materialnya cuma satu. Ntar kalau teman-teman butuh material lebih banyak lagi, bisa di-add terus dimodify sesuai kebutuhan. Oke. Nah, setelah selesai define material, lanjut ke yang berikutnya, itu ada define frame section. Frame section itu seperti penampangnya. Nah, kita ambil dari define section properties frame section. Terus di sini kan ada defaultnya, kita add dulu. Nah, di sini ada banyak pilihan, ada WF, ada C, ada T, L, dan lain-lain. Kita sesuai peraturannya KJI 2021, kita diwajibkan pakai rangka dengan penampang hollow ketebalan dimensi 20 ketebalannya 1. Nah, kita pilih aja yang ini. Terus kita rename pakai hollow 20 mili kali 20 mili kali 1 mili. Nah, terus ini ada tebal, ada panjang sama lebarnya. Nah, ini kita buat dia 20 mili. Terus ini juga 20 mili. Ketebalannya 1 mili, 1 mili. Terus jangan lupa teman-teman ganti materialnya dulu sesuai sama yang tadi kebutuhannya kita. Ada nih BJ37. Terus udah di oke aja. Terus oke. Nah, kalau sudah, baru kita bisa draw frame-nya. Nah, ini yang sebenarnya yang paling penting. Jadi kita bisa trial and error untuk dalam penggambarannya. Sini boleh menggunakan kreativitasnya teman-teman masing-masing. Tapi bisa juga search di internet, kayak misalnya rangka baja yang sering digunakan, atau rangka yang kelembutannya rendah, atau rangka yang konfigurasinya itu ngasih berat yang paling kecil gitu. Nah, ini aku sampelin satu aja. Coba misalnya, nah ini kan kita pilih di draw frame atau kabel. Terus ada properties of object. Jangan lupa ganti sectionnya jadi hollow 20, 20, 1. Oke. Nah, habis itu kita baru mulai gambar. Nah, gambarnya ini sebenarnya bebas. Yang penting setiap rangka itu digambar terpisah. Jadi teman-teman nggak boleh tarik, misalnya ini kan bentang 3 meter. Kalau rangka bawahnya itu mau tarik gini aja, itu nggak boleh. Jadi nanti waktu perhitungan atau rilis momennya dia nggak bakalan
dia bakalan terdetek dalam hitungan satu rangka. Jadi kan kita harus pisah-pisah. Misalnya kita bagi 3 meter itu jadi mungkin 6 span berarti ya. Atau misalnya 5 deh. Berarti kalau misalnya 3.000 mili dibagi 5 kan ada sekitar 600. Berarti kita bisa tarik ininya per 600-an. Nah, kayak gini. Ini udah satu. Terus bentuk rangka itu kan misalnya dia segitiga gini deh. Oke. Terus kita gambar lagi di sebelahnya ini. Juga spannya 600. Nah, misalnya kalau teman-teman pengen gambar terus bentuknya sama, bisa aja pakai cara diklik dulu rangkanya yang mau di duplicate, terus kita pencet Ctrl R. Nah, di sini bisa di replicate. Increments-nya ini ada pilihan sepanjang sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z. Nah, kita mau buat increment dari yang segitiga ini ada di perpanjangan sumbu X. Kita buat misalnya dia kan jarak spannya itu 600, jadi 600. Terus kan ini butuh sekitaran 2 langkah lagi kan. Nah, jadi increment datanya di numbernya kita buat 2. Terus oke. Nah, udah. Terus untuk rangka atasnya ya kita tarik aja deh, kayak gini ya. Oke. Nah, kalau untuk rangkanya sendiri udah jadi, misalnya kayak gini, ini yang paling basic sih, Warren Truss. Terus setelah jadi rangkanya, kita bisa lihat juga step selanjutnya yaitu assign perletakan. Nah, kita balik lagi ke peraturan yang KJI 2021 itu, perletakan yang kita boleh gunain itu cuman yang sendi roll. Nah, cara yang ngesain perletakan itu gimana kan? Perletakan itu di ujung-ujung rangka, di ujung-ujungnya jembatan. Misalnya tuh di yang ujung paling kiri. Kita terserah sih mau taruh rangka atau mau taruh sendi atau roll. Tapi misalnya kita taruh sendi. Caranya di assign, terus di join, restraints. Nah, ini ada jepit. Terus di sini ada sendi, di sini ada roll. Kita pilih yang sendi, terus oke. Ya. Baru yang ujung kanannya kita kasih roll. Oke. Nah, ini untuk rangkanya serta perletakannya udah jadi. Jadi di step selanjutnya adalah ini. Kita define kombinasi beban sama pola kombinasinya si beban. Caranya dari define, terus kita load pattern. Di sini kita ada beban mati. Terus ada banyak pilihan sih, ini tipenya ada beban mati, beban hidup. Baru ada beban gempa juga untuk misalnya ngesak bangunan. Ini ada beban angin, beban snow, dan lain-lain. Nah, kita pakai yang basic aja. Ada beban hidup sama satu lagi beban mati. Nah, beban matinya udah. Ini kita buatin beban life. Oke, terus di add. Oke, terus di oke aja. Lalu kita ke load kombinasi. Terus kita buat kombonya. Nah, ada 2 combo yang perlu kita buat. Yang pertama itu kombinasi faktor pengkalinya itu 1, masing-masing 1 untuk beban hidup dan beban mati. Ini kita misalkan namanya itu 1 dead load plus 1 live load. Live load itu kan beban hidup, yang dead load beban mati. Nah, terus di sini di kombinasinya kita masukin scale factor untuk beban mati 1, terus di add. Terus kita buat juga untuk beban hidup. Beban hidup scale faktornya 1 juga tetap, terus di add, terus di oke. Nah, ini kan udah jadi combo yang pertama. Combo yang pertama ini biasanya dipakai untuk ngitung lendutan. Lalu kita buat combo kedua. Add new combo. Terus ini dia scale faktornya
1,2 untuk beban mati, 1,6 beban hidup. Oke. Nah, di sini juga kita ganti dead load-nya dikali scale factor 1,2. Habis itu di add. Lalu di live load-nya dikali scale factor 1,6. Terus, nah udah nih, terus di OK. Terus ini juga sudah di OK aja. Lalu setelah kombinasi sama pattern-nya selesai, kita baru assign load-nya. Nah, load-nya di sini, kalau kita balik lagi ke peraturannya KJI tahun 2021 ini, dia ada beban mati, bentuknya itu plat lantai. Dia plat lantai itu di sepanjang bentang, panjangnya 3 meter, lebarnya 40 cm, sama tebalnya itu 3 mili. Dan gitu, untuk beban hidupnya sendiri ada 60 kilo diletakin di tengah bentang sini. Nah, itu yang bakal jadi beban uji waktu finalnya nanti. Setelah itu berarti kita harus hitung dulu, karena kan pembebanan itu nggak dibuat langsung ke rangka kalau misalnya di sub. Jadi kita usahakan masuk ke setiap join-join di sini supaya persebarannya lebih optimal. Nah, karena dia mau dibagi kayak gitu, dan kita juga tahu kan kalau ini misalnya masih 2 dimensinya, jadi masih meninjau satu sisi dulu. Kita buat Excel-nya dulu. Nah, Excel-nya itu udah aku coba buat hitungin kayak gini. Ini kan ada beban mati, ada panjangnya itu 3 meter, lebarnya 0,4 meter, dan tebalnya 3 mili. Kita bisa hitung volumenya. Nah, setelah ketemu volumenya, kita cari berat volume dari kayu. Misalkan itu 600 kg per meter kubik. Jadi, untuk berat total plat kayu itu tadi, kita kalikan aja volumenya dikali berat volumenya. Nah, ketemu 2,16 kilo. Tapi kan di sini kan kita masih ninjau untuk satu sisi kan. Jadi, untuk berat satu sisi itu kita bagi 2. Dibagi 2 dapatnya 1,08 kilo. Nah, terus di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 span kan. Jadi untuk satu span ini berarti dia hanya menanggung bebannya itu dibagi 5. Nah, ini kalau dibagi 6. Dibagi 5. Nah, 0,216 kg untuk satu span. Baru tuh kita nanti assign-kan bebannya di setiap join-nya. Lalu ada beban hidup atau yang tadi kita sebut live load. Nah, di sini beban hidupnya itu beratnya 60 kilo sesuai di TOR. Tapi kan untuk sistem peninjauan di satu sisi kayak gini, dia dibagi 2 aja jadi 30 kilo. Jadi anggapannya rangka yang sebelah sini menanggung 30, rangka yang satunya lagi nanti nanggung 30 lagi. Nah, dimensi dari beban itu sendiri, dia ukurannya itu plat, ukuran 60 kali 35 cm. Jadi dia bakalan melebar ke sana 60 cm dan panjangnya itu cuma 35 cm. Nah, itu dimaksudkan supaya, kenapa sih bebannya itu lebih lebar daripada lebarnya jembatan? Nah, itu tujuannya berdasarkan kantor itu katanya supaya pembebanan itu bisa langsung kena kerangka. Gitu. Jadi nanti pembebanannya kita letakin di rangka untuk beban hidupnya ini, yang LL. Oke. Kan ini udah dapat berat satu span berarti 0,216 kilo. Berarti satu span ini menanggung 0,216 kilo. Terus kan mereka kan bakalan dibagikan ke setiap join. Berarti masing-masing join nerima setengahnya lagi dari 0,216. Berarti join yang sebelah sini nerima 0,216 dibagi 2 kilo. Ya, sekitaran segitulah nanti.
Tapi untuk join yang di sebelah sini, dia udah nerima setengah dari kiri, terus nerima setengah dari kanan lagi. Berarti dia nanti tetap beban yang terakumulasi di join yang ini tetap 0,216. Jadi gitu juga untuk join yang ini, join yang ini, join yang ini. Nah, ini bakal hitungan-hitungan ini bakal berbeda untuk setiap rangka. Jadi untuk setiap konfigurasi, kalau misalnya nanti rangkanya ini kalian ganti bentuknya kayak macam-macam atau yang lebih efektif gitu, atau misalnya spannya digeser, misalnya jadi 7 atau misalnya jadi 9 gitu. Nah, perhitungannya bakalan berbeda. Itu disesuaikan dengan perhitungannya. Jadi untuk join yang sebelah ini, join kita namakan join 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Di sini join 2, join 3, join 4 sama join 5 ini bakalan menerima beban yang sama, yaitu 0,216. Terus kita coba assign, terus di sini banyak pilihannya, kita pilih yang join loads karena dia bakalan diletakin di join. Terus ini ada force. Nah, di force ini kita pilih load pattern-nya mau pakai yang live atau yang dead. Karena ini kebetulan beban mati, kita pilih yang dead. Terus ini ada gaya searah sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z. Nah, kita ini kan mau buat dia searah sumbu Z karena ke bawah kan. Tapi kalau misalnya kita buat searah sumbu Z, harus kita kasih nilai negatif karena dia arahnya ke bawah. Negatif itu untuk arah ke bawah di sumbu Z. Jadi misalnya kita buat minus 0,216. Nah, satuannya udah kilogram. Terus kita add aja. Nah, ini ada pembulatan lah, 0,22 lah jadinya. Tapi di perhitungan tetap 0,216 loh. Udah gitu, ini kan 0,22. Berarti di sini harus dimasukin sama di sini di ujung perletakan dimasukin beban yang berbeda. Ya, itu tadi beban yang 0,216 dibagi 2. Ini kan 0,216 kita bagi 2. Terus ini oke. Nah, udah gitu. Gitu kalau misalnya beban mati ya. Terus kita mau assign beban hidup. Beban hidup itu tadi direncanakan diletakin di tengah bentang. Nah, tengah bentangnya ya inilah kalau misalnya bentangnya. Kalau misalnya dia spannya ganjil kayak gini bisa dapat tengah bentangnya. Tengah bentangnya maksudnya. Terus kita assign lagi, tapi ini bentuknya berbeda. Dia harus beban merata sepanjang 35 cm tadi. Jadi untuk ini sendiri kan dia berapa ya ini? Dia ini ada 600 mili. 600 mili berarti kalau kita mau assign dia frame loads terus distribute. Nah, di sini kita pilih dia yang live load. Udah gitu. Ini kan kita tadi hitung lagi untuk beban mati. Beban matinya tadi kan 30 kilo untuk satu sisi. Ya. Nah, di sini ada jarak relatif atau ada jarak absolut. Kita pakai jarak absolut aja biar gampang buat ngitungnya. Nah, kita kan nggak mau ngitung ini masukin bebannya dari titik sini kan. Titik sini kan hitungannya 0 di sini, titik ini hitungannya 600. Tapi kan kita mau hanya di sepanjang 350 mili tadi, 35 cm tadi. Jadi kita coba ambil dari tengah ini kan 300, dari sini dari 0 ini kan tengahnya ini 300. Nah, kita coba bagi dia ngeletakin 35 cm di tengah, berarti dari 300 dia berjarak 175 gitu berarti ke kiri kan, sama 175 ke kanan, jadi kan di total tetap 350 mili. Nah, jadi untuk absolute distance-nya pertama kita pakai 300 kurang 175, terus di sini pakai 300 tambah 175 mili, satunya di sini mili. Terus untuk bebannya sendiri, bebannya itu kita pakai kan tadi itu bebannya 30 kilo kan, dibagi panjangnya 350, satunya milimeter.
Nah, itu sekitar 0,08. Itu juga sama sih di sini. Jadi sepanjang 35 cm, 350 mili itu dia ada beban merata sebanyak 0,086 kg per milimeter. Ya udah, terus di oke. Tuh tidak muncul karena nggak diklik. Coba di oke. Nah, udah muncul nih. Ya, kira-kira kayak gini. Jadi sesuai perhitungan kita berarti kalau dia dari titik ini sampai titik ini itu panjangnya 35 cm atau 350 mili sesuai dengan ukuran beban yang bakal diletakin. Oke. Buat yang tadi nanya kalau misalnya beban ini habis di-assign beban hidup kok beban matinya hilang. Nah, itu kita bisa lihat dari sini, display show object log assign, terus misalnya kita tadi pengen lihat join yang beban mati, terus di oke. Nah, ini bisa dimunculin lagi. Terus kalau misalnya lihat yang tadi beban hidupnya, show object, terus frame, habis itu pilih yang live, terus oke. Nah, muncul. Oke. Nah, ini setelah udah kita konfigurasikan, kita gambar rangkanya, terus kita taruh perletakan, kita assign beban juga, baru kita ngecek lundutan dan beratnya. Nah, tapi step selanjutnya kita cek dulu. Ini ada release moment. Harusnya kan di setiap sambungan atau di setiap join ini kan kalau yang kita pelajarin di mekanika teknik itu kan bakalan momennya di sini 0, momen di perletakan juga 0, pokoknya di setiap join itu 0. Nah, gimana caranya supaya mastiin momennya itu 0? Kita bisa release moment. Caranya kita assign, terus frame, terus ini release or partial fixity. Terus kita release momennya. Oke. Nah, ini kan udah lepas gini. Jadi bisa dipastikan nanti di setiap join ini momennya 0 gitu. Nah, kalau udah kita coba di run. Run-nya itu di sini ada run analysis. Kita klik. Nah, terus ini ada date, ada modal, ada live. Yang di bagian modalnya ini kita matiin aja, nggak usah di run. Terus pencet run now. Kita save dulu, misalnya ini terus di save. Oke, ini udah. Kita mau lihat kan di sini cara ngelihatnya ada di bagian yang agak ke kanan ini. Ada yang pertama ini show undeformed shape. Ini kan bentuk awalnya belum terdeformasi. Setelah itu kita bisa lihat bentuknya setelah deformasi. Kita lihat misalnya dia dikombinasi beban yang 1 DL plus 1 LL. Nah, kita klik terus di OK. Nah, gini bentuk terdeformasinya. Buat nengol lanjutannya itu ya cari aja titik kritisnya ini. Misalnya di sini kan titik kritisnya. Nah, untuk Q3-nya itu sendiri bisa kita lihat lanjutannya berapa. Tuh. Terus kalau misalnya ada ini show force out of stress, ada kita bisa lihat frame-nya. Misalnya ini cari axial force, gaya aksialnya untuk kombinasi 1,2 sama 1,6. Terus bisa di oke. Nah, kalau untuk persebaran gaya aksialnya itu kayak gini. Nah, ini kan yang merah ini negatif, berarti dia batang tekan. Ya, batang tekan. Terus kalau yang bawah ini batang tarik, dia warna biru biasanya. Nah, terus untuk rangka diagonalnya ini bergantian tekan tarik, gitu-gitu. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman pengen ngerasa kalau misalnya ini kok lanjutannya terlalu gede ya, atau kok misalnya berat strukturnya itu masih terlalu berat gitu. Nah, tadi kan kita kelupaan satu step. Oh no! Anyway. Buat ngitung berat strukturnya ini sendiri untuk yang 2 dimensi.
Nah ini kita balikin ke undefined shape aja. Terus cara ngelihatnya itu bisa dari display, terus show table. Ini show table. Nah di sini kan banyak pilihannya nih. Kita pilih yang, nah ini di other definition, terus group data, terus dipilih ini group 3 mesh and weight, terus di OK. Nah di sini kita bisa ketahuan nih self weight-nya itu 6,2 kg. Nah jadi teman-teman bisa kira-kira lah mau butuh yang berapa, mau butuh kecil-kecilan berat struktur atau kecil-kecilan betan. Nah itu strateginya tergantung teman-teman sendiri. Nanti kalau misalnya udah dapat lendutan sama berat struktur sendiri ini, kalian boleh catat dulu di record dulu hasil trial kalian yang pertama. Misalnya dibuat di Excel gitu, trial, terus dipilih dibuat lendutan, struktur, terus model. Nah, tadi tuh lendutannya bisa kita lihat lagi ya. Bisa kita lihat lagi di sini pakai kombinasi 1-1. Nah, misalnya di titik kritisnya kan di sini itu bisa dilihat 0,179, atau kalau misalnya pengen lebih akurat bisa dibuat kayak gini. Nah terus di klik di rangka tengah ini, terus kita pilih item M3V2, terus cari yang absolute. Nah absolute ini kan bisa tahu nih defleksi absolute itu yang paling gede, kita show mass di sini, terus dapat 1,21 mili. Nah kalau teman-teman pengen ya udah di screenshot aja atau diketik pun nggak apa-apa. Misalnya aku screenshot nih untuk refleksinya, ini pas di tengah bentang gitu dia. Oke misalnya, terus bentannya kita taruh di sini aja. Strukturnya dari display, show table, terus tadi other definition, group data, sama ini tabel group 3 mesh and weight, terus di OK. Nah dapat nih self weight-nya 6,2 kg, boleh di screenshot juga, terus ditaruh lagi ke Excel-nya. Sama modelnya ini dari boleh screenshot atau ya gimana caranya, pokoknya trialnya teman-teman ini bisa record. Jadi misalnya kalau kalian lagi trial yang lain bisa dibandingkan gitu, mana sih yang lendutannya paling gede, lendutannya paling kecil, atau yang berat strukturnya paling gede, berat strukturnya paling kecil. Nah udah nih, kayaknya ya sesuai kebutuhan lah, mau kayak gimana, mau cantik-cantikan model atau berat-beratan, ringan-ringanan berat, atau kecil-kecilan lendutan. Nah depannya udah kayak gini kan, udah jadi. Terus teman-teman pengen milih emang rangka yang ini, anggapannya ini udah paling optimal. Nah itu teman-teman bisa mulai gambar 3 dimensinya. Gambar 3 dimensinya tadi kita bisa nggak usah digambar satu-satu, di blok aja ini semua, terus di replicate kayak tadi, di Ctrl R. Oh maaf, ini harus di unlock dulu, jangan lupa di unlock kalau misalnya mau ngedit. Ctrl R. Nah ini kita balikin ke 0 lagi. Ini kan kita mau replikat ini rangka yang sebelah
sini, jadi ada di satu sisinya lagi. Berarti kan kita harus replicate dia ke arah sumbu Y. Searah sumbu Y sepanjang lebar jembatannya 400 mili. Nah, terus di numbernya ini dibuat 1. Jangan lupa diganti 1, terus di oke. Nah, udah jadi nih. Kalau misalnya mau muter-muter tuh bisa pakai. Nah, ini rotate. Nah, dilihat kan udah kebentuk gitu kan sisi satunya lagi. Tapi kan gridnya belum ada nih, berarti kita edit grid data lagi, baru dimodify. Nah, untuk gridnya sendiri bisa dibuat anggapan dari 0 lagi, terus di add mungkin per 100 aja, di add sampai 400, terus di oke kan lagi, di oke. Nah, jadi nih gridnya. Ini kalau misalnya kita pengen lihat 3 dimensinya kayak gini, kalau misalnya buat 2 dimensinya bisa di sebelah kanan ini, bisa dilihat. Misalnya mau diganti view-nya, ada ini set X Y view, ini set sumbu X sumbu Z view, atau sumbu Y sumbu Z view. Nah, ini kita mau coba gambar gelagarnya dulu kan, yang hubungin rangka kanan sama rangka kiri. Bisa kita buat kayak gini. Ini kan dia X, Y kan. Nah, untuk mastiin titiknya teman-teman itu sendiri di mana, bisa dilihat. Diklik aja di sini, nanti di bagian 3 dimensinya kelihatan kok. Misalnya titiknya itu kita lihat di pojok sini, berarti dia lagi ada di bawah. Misalnya kita pengen ganti, mau naikin dia ke grid yang lebih atas, itu bisa pakai tombol ini, move up in list. Jadi dia naik. Nah, terus dipencet lagi naik sampai ke yang paling atas nih. Nah, jadi kan kita coba gambar gelagarnya dulu. Tetap pakai yang tadi, draw frame, pakai holo juga tetap. Nah, digambar tuh di gelagarnya di sini. Terus ada, berarti kita mau ngubungin ini ke mari. Sebenarnya bisa dari sini, tapi takutnya kalau misalnya gambarnya itu lari ke grid point yang lain. Jadi dianjurkan teman-teman gambarnya itu di 2 dimensinya. Nah, ini udah, kita sambil lihat di grid 3 dimensi. Kalau misalnya udah sampai ke titik yang kita pengen tuh, bisa ditarik lagi garisnya. Oke, sebenarnya ini kan jarak 600. Jadi bisa dikira-kira aja, ini berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gambar lagi. 2, 2, 3. Tarik lagi gelagarnya. Di sini juga ditarik lagi. Pokoknya untuk setiap rangka ini dia harus digambar terpisah, nggak boleh digambar tarik satu garis gitu, karena bakalan nggak terbagi gitu nanti momennya waktu dirilis. Oke, ini kan yang bawah belum tuh, jadi kita bisa turun lagi ke rangka paling bawah. Nah, ini udah paling bawah. Kalau misalnya dari paling bawah kita pencet lagi tuh, dia bisa balik ke atas tuh. Nah, digambar lagi dah. Oke, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang gelagar nih digambar sesuai kebutuhan lah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, gitu. Tapi sebelum itu, kalau udah kelar gelagar, baru kita coba gambar bracing. Nah, bracing bawahnya itu terserah teman-teman mau pakai yang kayak gimana. Mau yang pakai yang X, mau pakai yang bentuk A, atau kayak gimana, itu balikin ke teman-teman. Tapi ini kita misalnya pakai yang X itu. Nah,
pokoknya harus terpisah, nggak boleh satu garis. Terus waktu ngegambar frame ini juga nggak boleh ada yang double, takutnya nanti kekuatannya jadi double. Jadi waktu di run bisa jadi kayak kesalahan gitu. Nah, oke, kayak gini untuk bracing bawahnya. Untuk bracing atasnya bisa kita naik lagi. Nah, kita bisa mulai gambar bracing bawahnya. Misalnya nih, mau buat model V atau bisa model X. Nah, kita misalnya ini buat pakai model V aja. Karena kalau misalnya pakai model X itu agak sulit dan bakalan butuh join tengahnya. Misalnya kan ini model X, kita buat kayak gini. Nah, untuk yang sebelah sini tuh nggak bisa ditarik langsung kemari, karena dia harus ada sambungan di situ, di tengahnya sini. Nah, harus dipisah gitu, dipencet di sini, terus digambar lagi dari tengah ke kemari. Nah, tapi kalau aku rasa itu kurang efektif, jadi kita pakai yang V aja. Ini oke. Untuk bracing bawahnya mungkin udah, terus kita bisa naik lagi ke bracing atas. Nah, ini bisa dipencet ke atas lagi sampai yang paling atas. Nah, ini dia yang paling atas. Oke, terus kita gambar lagi. Tapi menurut peraturan KJI lagi di tahun 2021 itu untuk tengah ini nggak boleh ada bracing atau gelagar, karena dia bakalan dipakai untuk ngeletakin beban. Jadi untuk perletakan bebannya nggak boleh terganggu oleh rangka. Jadi untuk di tengah itu ya kita anggap aja bracingnya nggak ada, gelagarnya pun nggak ada. Nah, ini kita gambar aja kayak gini. Untuk yang sebelah sini ya, bisa kita hapus aja gelagarnya. Nah, jadi nggak bakalan mengganggu untuk perletakan beban. Oke, mungkin untuk rangkanya udah keluar semua ya. Kita coba lihat dulu di 3 dimensi ya. Rotate buat ngelihat kelengkapan rangka-rangkanya harusnya udah. Oke, tapi sebelum kita run lagi, kita pastiin dulu kalau kayak misalnya perletakannya di kiri dan kanan udah belum. Terus buat konfigurasinya tadi kita coba di blok semua, terus dirilis lagi. Assign, frame, release. Nah, soalnya kita rilis untuk momen 22 sama 33-nya. Nah, tuh setelah udah dirilis, baru kita bisa lihat lagi untuk kebebanan. Takutnya karena beban yang sebelah kiri tadi di-assign, takutnya nggak ke-assign ke yang sebelah kanan. Di display, object load, terus di-join misalnya untuk beban matinya, terus kita lihat. Nah, ternyata udah di setiap join nih ada. Pokoknya nggak boleh ada kebebanan yang kurang, karena bakal ngaruh ke lendutan-lendutannya gitu. Terus dilihat lagi beban maratanya. Oh, maaf. Ini frame, terus live load, terus oke. Kita kayak gini aja. Terus display object load frame. Oke. Nah, ini juga udah di sebelah kiri dan sebelah kanan.
Oke, mungkin udah jadi nih 3 dimensinya. Nah, baru kita coba melihat reformasi sama berat strukturnya. Kita run lagi. Nah, setelah informasinya jadi kayak gini. Dari dalam bentuk satu kombinasi satu-satu, terus kita lihat lagi deformasi di rangkanya. Kemungkinan bakalan bertambah karena banyak ini. Waktu ditambahin ke 3 dimensi kan bakalan nambah juga untuk beresik dan gelagar, jadi tundukannya pasti bakalan nambah. Kita bisa lihat dari ini. Nah, sini tuh kita pengen lihat lagi lanjutannya jadi berapa setelah di 3 dimensikan. Buat terus induction force, kita klik di tengah bentang, klik kanan, terus pilih measure, terus absolute. Nah, di sini defleksinya jadi 1,228. 228 ya. Sebenarnya nggak beda jauh sih sama yang tadi terdapat. Nah, dia cuma naik dikit ya lanjutannya. Ini yang bakalan masuk ke perhitungan pas proposal. Jadi lanjutan untuk 3 dimensinya yang masukin. Gitu. Terus buat kita ngelihat ininya dari berat strukturnya itu ya dari yang tadi di display show table, atau kalau misalnya control T aja terus oke. Nah, jadi kan self weight-nya jadi 20,08 kilo. Ya, nanti ini yang bakalan dimasukin ke proposal. Oke. Setelah itu paling untuk teman-teman yang pengen ngelihat persebaran data gaya aksialnya bisa dari display juga. Pokoknya tabel display ini memuat hampir semua informasi yang bisa kita dapat. Nanti coba di-explore sendiri aja. Misalnya ini kita pengen lihat join outputnya, terus mau lihat elemen outputnya, mau lihat frame atau objek dan elemen. Kita lihat di elemen join. Nah, kalau misalnya pengen melihat gaya aksialnya itu bisa dari analisis result, terus di elemen frame output, terus elemen force frames. Oke. Nah, di sini bakalan kelihatan dari data-datanya. Di sini ada frame text, ini sebenarnya bisa diganti. Nanti kalau mau disesuaikan sama ganti nama-namanya gitu bisa. Terus ini ada kombinasi, terus ini ada bebannya, terus ada gaya V2, V3, terus ini torsi, ada momen 2, momen 3, mungkin gitu. Udah. Terus kalau misalnya teman-teman pengen melihat bentuknya lebih 3 dimensi lagi, bisa di extrude. Caranya dari display option, terus general di extrude, di OK. Nah, ini bakalan lebih tervisualisasi ya dengan jelas. Kalau misalnya ini rangkanya hollow, kalau di zoom sebenarnya ini kelihatan dia hollow ya. Nah, ini kelihatan gitu hollow. Oke. Nah, di close. Nah, terus terakhir kalau misalnya mau ngecek kekuatan strukturnya itu udah oke apa belum, bisa dari sini. Ini ada concrete design check. Kalau di sini ada steel. Nah, kita coba pakai steel, terus start design atau check of structure. Terus dicek. Nah, ini ada parameter.
putih, biru, hijau, merah, kuning, orange, sama merah. Nah, kalau misalnya dia makin ke atas ini semakin gimana ya ngomongnya ya, beban yang ditanggungnya itu semakin mendekati kekuatan kekuatan maksimal dari si rangkanya sendiri atau dari konfigurasinya nih. Jadi ini karena semua biru harusnya masih oke, sangat oke lah bisa dibilang kayak gitu. Ya, mungkin cukup sekian trialnya sama tutorialnya teman-teman. Makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon doanya juga buat yang nonton biar tim KJI-nya ITS bisa menang. Amin. Oke, jangan lupa follow follow IG-nya CCC atau subscribe CCC. Bisa kalau misalnya tadi aku ada salah step atau misalnya salah dalam bertutur kata bisa di komen lah. Tuh mungkin cukup sekian dari aku. Makasih. But I'm not done yet. Hey, want to listen to some tunes? Kok misalnya berat strukturnya itu masih terlalu berat gitu. Cut dulu. Jar. Woi. What? Restoran. Ini untuk bracing atasnya bisa kita naik lagi. Cut. Atau objek dan elemen. Kita lihat di elemen join. Cut.